Kak Novi bisa menjumpai kalian lagi di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Kak Novi mau buka ibadah online kita pagi ini dengan pantun, boleh kan? Jangan lupa ya kasih responnya, angkat jempolnya, terus bilang apa? Cakep! Nih dia pantunnya. Rajin baca Alkitab cirinya anak Tuhan. Apalagi selalu doa pagi. Selamat datang di Sekolah Minggu Online yang seru dan selalu dinanti. Yeay! Lagi yang belah lautan namanya Nabi Musa. Yuk kita mulai ibadah kita dengan doa. Nah adik-adik, kita satu dalam doa ya. Yuk kita rapikan posisi duduknya, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna sepanjang seminggu ini. Dan pagi ini Tuhan sudah kumpulkan kami kembali untuk beribadah online bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri, sukacita yang Tuhan beri. Kami mau serahkan waktu ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semakin semangat memuji Tuhan kan? Yang semangat memuji Tuhan, angkat tangannya dan katakan Tuhan Yesus baik. Yes, mantap. Yuk kita kembali memuji Tuhan. Kita mau bersyukur karena kasih Tuhan yang nggak pernah habis buat hidup kita. Kita masih bisa sekolah, udah sekolah tatap muka lagi. Kita masih diberi kesehatan, masih bisa jalan-jalan dan punya keluarga yang selalu mendukung kita. Kasih Tuhan nggak pernah habis ya, seperti air yang mengalir di sungai.
Oke, boleh yuk. Ketemuan di mana? Boleh. Tapi aku ibadah sekolah minggu dulu ya. Baru habis itu kita ketemuan. Oke, see you. Bye. Asik. A few moments later. Ya, kok batal sih? Loh, katanya sakit. Lah, ini lagi jalan-jalan sama temen-temennya. Hah? Kok gitu sih? Adik-adik, Kak Novi lagi sebel nih. Jadi ceritanya Kak Novi mau janjian sama temennya Kak Novi. Setelah ibadah sekolah minggu ini mau ketemuan. Tapi dia batalin, katanya karena sakit. Tapi kok di media sosialnya dia lagi jalan-jalan ya sama temen-temennya. Katanya sakit. Kok anak Tuhan bohong ya? Kak Novi sebel nih. Kenapa dia harus bohong ya? Terus Kak Novi harus maafin atau enggak ya? Duh, jadi galau nih. Daripada bingung, kita mending dengar cerita firman Tuhan nih. Hari ini cerita firman Tuhannya akan dibawakan oleh Ibu Ayu. Siapa tahu nih Bu Ayu punya jawabannya buat Kak Novi. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian dulu ya untuk menyiapkan hati dan pikiran kita supaya siap mendengar firman Tuhan. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Wah, semua udah sehat ya. Pasti semangat pada hari ini. Karena semua udah siap dan sudah rapi akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, duduk yang rapi. Yuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang baik. Engkau sudah memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Dan hari ini kami bersyukur karena kembali kami boleh duduk dengan manis, dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Allah menyelamatkan manusia berdosa. Nah adik-adik, di rumah ya adik-adik bisa membaca firman Tuhan bersama-sama dengan mama dan papa. Yuk siapkan Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya dari Injil Yohanes. Ya, kita buka Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Ya, silakan adik-adik membaca di rumah dengan mama dan papa ya, jangan lupa. Nah, hari ini kita hanya membaca ayatnya yang ke-13 dan 14 saja. Yuk kita lihat firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah adik-adik, kita sudah membaca Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Di situ diceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Nah adik-adik, ini mau tanya nih, di sini siapa yang tidak berdosa? Ayo angkat tangannya. Siapa di sini yang tidak berdosa? Ayo, ada? Siapa di sini yang tidak pernah salah? Ayo, ada enggak? Ada enggak yang tidak pernah salah? Wah, gua benar terus. Lu salah, gua benar. Nah, ada enggak? Ya, adik-adik, sekarang ditanya lagi. Adik-adik tahukah apa itu dosa? Ada yang tahu apa itu dosa? Dosa adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu adalah dosa. Nah, adik-adik, dalam Roma 3 ayat 23 di situ dikatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini bahwa semua orang, tidak ada manusia, satu manusia pun yang benar. Ya, firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa. Nah, adik-adik, kembali kita melihat firman Tuhan di sini. Dikatakan bahwa perempuan ini adalah seorang Samaria. Orang yang benar-benar dibenci oleh bangsa Yahudi dan dipandang tidak layak. Dianggap sampah masyarakat. Ia adalah seorang perempuan yang dikucilkan, dipandang rendah oleh bangsanya sendiri. Karena dia adalah perempuan yang belum menikah, tapi sudah hidup dengan 6 laki-laki dan dia dianggap seorang yang tidak layak bagi Tuhan. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ini diceritakan bahwa perempuan ini datang jam 12 siang untuk menimba air dari sumur umum. Nah adik-adik, di desa itu untuk mendapatkan air ada sebuah sumur ya. Jadi ditimba dengan ember untuk mendapatkan air. Sekarang sudah modern ya, pakai keran, tinggal putar tombolnya sudah keluar air. Nah pada zaman itu masih pakai sumur. Nah adik-adik, wanita itu datang jam 12 siang menimba air ya, mencari air. Nah
pada zaman itu kalau wanita datang jam 12 siang itu adalah batas. Selebihnya wanita itu nggak boleh keluar pada waktu itu ya. Batas wanita keluar, batas wanita berada di luar rumah itu adalah jam 12 siang. Selebihnya tidak boleh. Nah adik-adik, kemudian kita lihat di sini, namun wanita ini tetap keluar jam 12 siang. Ia bertekad keluar rumah ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus karena ia merasa sangat berdosa dan ia ingin mengakui segala dosa-dosanya. Ya, mungkin dia sebelumnya sudah mendengar, wah ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ia mau mengampuni setiap dosa-dosa manusia. Itulah sebabnya dia bertekad keluar rumah jam 12 siang agar dia dapat berjumpa dengan sang juru selamat itu. Nah adik-adik, walaupun ia dikucilkan, walaupun dia dianggap sampah masyarakat, namun dia tetap berkeinginan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ia tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus mau mengampuni dosanya. Nah, adik-adik, kita lihat di sini bahwa kisah perempuan Samaria di sumur ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita, orang berdosa. Terlepas dari kehidupan kita yang maksiat sekalipun, bagaimanapun besar dosa kita, Allah mengasihi kita. Allah benar-benar menghargai kita. Dia secara aktif mencari kita, mencari adik-adik, menyambut kita, memeluk kita, merangkul kita dalam persekutuannya yang dekat dengan Dia, agar setiap orang berdosa kembali kepadanya. Nah, adik-adik yang manis, pelajaran apa yang kita dapatkan dari percakapan Tuhan Yesus kepada wanita Samaria itu? Yang pertama, ya, pelajaran yang kita peroleh pada pagi hari ini adalah pertama, keselamatan datang hanya bagi mereka yang mengakui bahwa mereka sangat membutuhkan dan rindu kehidupan rohaninya setiap hari dipulihkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dia setia mencari Tuhan, memuji Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, dan setiap saat dia rindu kerohaniannya terus diperbaharui oleh Tuhan. Nah, yang kedua pelajaran yang kita dapatkan di sini adalah keselamatan datang hanya bagi mereka yang mengakui dan bertobat dari dosa mereka dan menginginkan pengampunan. Sebelum perempuan yang tidak bermoral ini dapat menerima juru selamat, ia harus lebih dulu mengakui seluruh dosa-dosanya. Nah, adik-adik, apakah kita merasa berdosa? Pernahkah adik-adik berdosa? Pernahkah kita melakukan kesalahan ya terhadap orang tua kita, terhadap teman kita, terhadap guru di sekolah? Akuilah di hadapan Tuhan. Ya, akui dengan jujur bahwa kita adalah orang berdosa, bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Yang ketiga, keselamatan itu datang hanya bagi mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Karena kebenaran mutlak adalah bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Ya, kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga firman Tuhan mengatakan, dan
keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, adik-adik yang manis, apakah kalian sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah? Apakah adik-adik sudah diselamatkan? Apakah adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ayo, tanya kepada mama di samping. Ya, kalau belum, minta mama untuk mengajarkan adik-adik tentang firman Tuhan supaya kita mengerti dan paham bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat orang berdosa. Tuhan Yesus satu-satunya orang yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, apakah adik-adik merasa berdosa? Mari ngakui di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya sering nyontek di sekolah. Tuhan Yesus, ampuni saya karena saya sering marah-marah dan melawan orang tua saya. Tuhan Yesus, ampuni saya karena saya sering benci kepada teman-teman saya. Berdoa di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami manusia yang berdosa ini. Dan Engkau juga mau mengampuni kami manusia yang berdosa ini. Engkau rela mati di kayu salib supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah mereka ya Tuhan. Engkau kiranya akan menyambut mereka. Engkau kiranya akan memeluk mereka dan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Sehingga mereka boleh layak masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita dengarkan sungguh memberikan kekuatan, ya, mengajarkan kepada kita untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kita secara pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Duh, setelah dengar cerita firman Tuhan, Kak Novi jadi malu nih. Tuhan Yesus aja begitu baik ya, mau mengampuni kita yang dosanya super duper banyak. Masa sih Kak Novi gak mau mengampuni teman Kak Novi cuma karena kesalahan kecil aja? Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini bagus ya, mengajarkan kita yang mau bertobat dan mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan pasti akan diberkati. Nah adik-adik, sepanjang bulan Januari ini ada teman-teman sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu juga yang berulang tahun. Siapa saja mereka? Kita simak yuk. Selamat ulang tahun ya, tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena pimpinan Tuhan sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bersukacita bersama memuji nama-Mu dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya ibadah kami hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Akhirnya sampai juga kita di penghujung ibadah kita hari ini. Terima kasih adik-adik karena sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Kak Novi mau tutup ibadah kita dengan pantun lagi ya. Kamu bikin hatiku selalu rindu. Sampai ketemu lagi adik-adik sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.